Hai guys, kembali lagi bersama kami Im Sadim. Pada kali ini kita akan berbagi mengenai firmware Maxtron ya, S10 Lite. Buat kalian semua yang belum memiliki firmware ini, kalian bisa langsung mendownloadnya melalui tautan di bagian deskripsi bawah. Dan ini ada 3 file yang harus kalian download jika kalian ingin melakukan flashing, seperti mengatasi error, mengatasi boot loop, lupa pola atau lupa password ya guys. Ini adalah 3 file yang sudah tested, jadi kalian bisa langsung mendownloadnya. Sekarang kita akan review mengenai firmware ini. Pertama kita akan ekstrak untuk SCI Speedrum driver ya. Ini driver yang utama yang harus kita install ketika ingin melakukan flashing. Oke, kita akan lihat folder dari SCI Speedrum driver ini terisi dari file driver. Ada 2 driver, sesuaikan dengan sistem pada Windows kalian. Kemudian ada juga SCI serial USB drivernya ya, kalian install juga. Pokoknya driver ini kalian install semua di komputer kalian, sesuaikan dengan sistemnya ya. Oke, yang dalam format application ini adalah file yang harus kalian install. Oke, sekarang kita akan review untuk mengenai file ya, mengenai file lainnya. Ini adalah firmware Maxtron S10 Lite pack file ya. Jadi flashingnya kita bisa menggunakan SPD upgrade tool atau reset download atau yang biasanya disebut SPD flash tool. Oke, kita akan ekstrak untuk firmware-nya untuk mengetahui apakah ada yang error ketika diekstrak. Oke, kita tunggu hingga proses ekstrak firmware ini selesai. Mungkin memakan waktu beberapa menit tergantung dari ukuran file ya. Oke, setelah firmware selesai diekstrak, kita buka filenya, kita cek ya. Ini adalah pack file ya, perhatikan dengan baik. Nah, setelah ini kita bisa langsung review menggunakan SPD flash tool. Tapi kita ekstrak dulu filenya. Oke, SPD flash tool sudah diekstrak. Sekarang kita buka foldernya. Dan ini adalah aplikasinya. Sekarang kita jalankan aplikasi ini. Oke, setelah tool sudah terbuka, kita pilih load paket. Oke, masih loading. Kemudian kita tambahkan pack file dari firmware yang sudah diekstrak.
kita review langsung menggunakan SPD Flash Tool ya, supaya kita tahu ada terjadi error atau tidak. Jika terjadi error berarti file ini tidak cocok, atau bisa jadi ada yang korup dengan file firmware tersebut. Oke, langsung kita tambahkan. Sekarang kita akan menunggu loading paket file berlangsung yang biasanya memakan waktu beberapa menit ya, tapi tergantung ukuran file itu sendiri sih guys. Oke, kita tunggu hingga loading paket file ini selesai. Oke, firmware sudah tertambahkan dengan baik atau bisa ditambahkan ke Flash Tool ya. Sekarang kita bisa langsung menggunakannya untuk melakukan flashing. Nah, buat kalian semua yang ingin mengetahui mengenai cara flashing firmware ya, Maxtron S10 Lite, kalian bisa langsung menyimak tutorial kami. Ini adalah tombol pengaturan. Di sini kalian bisa mengatur beberapa konfigurasi lainnya, tapi kami sarankan kalian bisa mengaturnya secara default saja supaya tidak terjadi masalah ya. Ini adalah set pengaturan atau file-file yang sudah ditambahkan tadi. Jika kita buka di pengaturan, hasilnya akan seperti ini. Beberapa file ya sebenarnya, cuman kalau kita lihat dari flash toolnya hanya berbentuk pack file saja. Oke, sekali lagi kami ingatkan bahwa di pengaturan ini kita abaikan saja, biarkan default. Sekarang kalian bisa langsung melakukan flashing. Oke, mungkin cukup sekian review firmware Maxtron S10 Lite yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.